Shalom, segala kemuliaan dipersembahkan bagi Tuhan, sumber berkat dan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita akan beribadah kepada Tuhan, kita awali dengan pujian, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dengan nama Yesus, kuasa iblis dikalahkan. Saudaraku, sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Saat ini, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Karena itu beri kami hikmat dan pengertian, supaya setiap perkataan firman, kami mengerti, kami pahami, dan terus memotivasi kami untuk melakukan kebenaran firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dari kitab Wahyu, pasal 20 ayat 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saudara-saudara, tema ibadah renungan harian keluarga ini adalah iblis dilemparkan ke jurang maut, tidak lagi menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perjalanan hidup orang percaya terkadang memang tidak seindah yang dipikirkan. Ada banyak orang tak kuat menghadapi cobaan dan godaan iblis yang menyesatkan, sehingga membuat mereka jatuh dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Memang iblis itu pandai memutarbalikkan firman, gampang membuat orang jatuh dan meninggalkan kebenaran yang sesungguhnya. Namun ternyata kuasa iblis itu terbatas dan tidak kekal adanya. Bacaan firman hari ini menjelaskan bahwa yang memegang kunci jurang maut melemparkan iblis atau Satan ke dalam jurang maut, lalu menutup dan memeteraikannya agar supaya iblis tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi iblis atau Satan itu dibelenggu dalam jurang maut dan tak berdaya lagi untuk menyesatkan dalam masa 1000 tahun. Ini menjelaskan bahwa kekuasaan iblis sangatlah terbatas dan tidak dapat disamakan atau disejajarkan dengan kekuasaan Tuhan. Walau memang setelah masa 1000 tahun, iblis akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Tapi yang pasti bahwa Yohanes melihat malaikat pemegang kunci jurang maut telah melemparkan iblis atau Satan ke dalam jurang maut dan tidak dapat menyesatkan lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, iblis sangat tidak suka melihat kita menyembah Tuhan dan setia melakukan kehendak Tuhan. Si iblis dapat saja dengan mudah
datang untuk menggoda, merayu, supaya kita jatuh dan binasa. Karena itu tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kuatkan iman kita dengan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Janganlah kita dikalahkan oleh kuasa iblis. Ketika ada dalam cobaan dan godaan iblis, sebutkanlah nama Tuhan Yesus Kristus, karena hanya di dalam namanya kuasa iblis dikalahkan. Sebagaimana lirik lagu yang dinyanyikan tadi. Sebab itu, percayalah selalu dalam nama Tuhan Yesus. Serahkanlah seluruh hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami puji dan muliakan nama-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Karena Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu di hari ini. Dan kami percaya, kebenaran firman ini meneguhkan iman kami, supaya kami tetap menyerahkan kehidupan kami dipimpin, dituntun, dan dipelihara oleh Tuhan. Karena kami sungguh percaya, kekuasaan Tuhan melebihi segalanya. Dan diberkatilah semua yang sudah mengikuti pelayanan ini. Diberkati secara pribadi tapi juga dalam kehidupan berkeluarga. Bahkan Engkau buat berhasil apa yang mereka upayakan dan kerjakan. Jika ada dalam berbagai pergumulan, Tuhan kuatkan dan Tuhan teguhkan iman, biar mereka tetap menaruh pengharapan hidup kepada Tuhan penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan, ini kami yang bermohon, di dalam nama Yesus kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pujian, firman, dan doa di hari ini. Terima kasih saudara sudah mengikutinya. Kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai dan memberkati saudara semua. Amin. Shalom.